Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi mengenai bab 10, itu mengenai struktur politik di Indonesia gitu. Untuk kelompok 3 ini terdiri dari saya sendiri sebagai ketuanya yaitu Gunawan Langgeng, ada juga Farida Sari, Ibu Fitriani Harumsari, dan Bapak Hadi Yusuf. Ya, di sini kita akan membawakan materi yang membahas mengenai struktur politik di Indonesia gitu. Dan untuk tujuan pembelajarannya di sini kita mengharapkan dari presentasi kami itu teman-teman mahasiswa dapat pertama memahami tentang struktur politik, kedua menjelaskan tentang struktur politik di Indonesia, dan yang ketiga yaitu mengetahui peranan masing-masing unsur infrastruktur politik di Indonesia gitu. Nah, seperti kita ketahui gitu, atau saya ingin menjelaskan sebelumnya bahwa struktur politik itu terdiri dari dua kata ya, struktur dan politik gitu. Seperti pembahasan sebelumnya, politik itu kan sifatnya yang bisa mempengaruhi ya untuk mencapai tujuan. Sedangkan kalau struktur itu adalah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan gitu atau membentuk struktur gitu. Sedangkan kalau untuk struktur politik itu selalu pasti berkenaan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Jadi struktur politik itu pasti dipengaruhi sama yang namanya distribusi sampai penggunaan kekuasaan. Oleh karena itu, dengan demikian struktur politik bisa meliputi baik struktur hubungan antara manusia dengan manusia maupun struktur hubungan antara manusia dengan negara atau pemerintah. Gitu. Nah, untuk pemahaman struktur politik yang pertama itu dalam struktur politik kita akan melihat kehidupan komunitas masyarakat dipengaruhi bukan hanya oleh faktor fisik gitu. Jadi struktur politik itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik yaitu geografi, keadaan alam, keadaan negara, keadaan lingkungan ataupun demografi. Selain itu juga dipengaruhi juga oleh faktor sosial. Faktor sosial itu apa? Ada teknologi, ada lembaga, dan ada kebudayaan. Nah, ini kita mulai diskusi ya, Mas Yusuf nih, salah satunya untuk faktor sosial teknologi. Itu apa sih yang Mas Yusuf rasakan teknologi sekarang yang mempengaruhi struktur politik kita? Baik, Pak Gun. Untuk yang saya alami, yang kita alami sekarang sih, untuk di dalam sistem teknologi ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Contohnya aja dalam keadaan kita sekarang, kita bisa berkomunikasi dalam secara virtual untuk mengerjakan suatu tugas atau melakukan kegiatan kuliahan dengan menggunakan teknologi yang ada. Ya, Dengan begitu, dalam struktur politik kita ini akan mempengaruhi sekali dalam sistem teknologi. dan kita juga bisa dengan mudah untuk mengetahui siapa pemimpin-pemimpin kita yang di pemerintahan ya. Misalnya kalau dulu kan kita lupa, kita harus buka buku. Kalau sekarang kan kita tahu siapa pemimpin daerah. Sekarang kita bisa lihat searching di Google atau buat lihat siapa aja pemerintahan sekarang, bisa update lebih cepat daripada yang dulu gitu. Ya, di sini juga ada Ibu Fitri ya. Ibu Fitri ini Bu Fitri, teman kelas kita yang luar biasa nih.
Gitu, beliau ya walau mempunyai keterbatasan, tapi pemahamannya sih saya rasa juga, jauh di atas rata-rata. Sangat luar Dan, biasa. pastinya juga Sama. Bu Fitri nih mau tanya nih, Ya. teknologi yang Ibu rasakan sendiri untuk mengetahui struktur politik yang ada di negara kita nih, apa Ibu dampaknya Bu buat Ibu? Kalau Contoh. menurut saya sih memang dengan adanya teknologi itu ya melengkapi wawasan ya. Jadi tidak hanya kita secara umum tahu dari televisi, dari media massa seperti radio ya, tapi dengan semakin majunya teknologi yang pesat, juga apalagi bagi kami yang difabel ya, itu sungguh luar biasa, perangkat teknologi yang semakin canggih, sangat memudahkan kami aksesibel untuk mencari tahu informasi tentang perpolitikan ya, entah itu misalnya kami melalui gadget-gadget itu yang dengan berbagai aplikasi yang memudahkan sehingga kami banyak mendapatkan informasi perkembangan dunia politik, dari mulai, bisa membaca, Lebih cepat ya Bu apa ya namanya, informasinya ya Bu ya didapat ya? ya tentu memudahkan mendapatkan informasi, gitu. Iya, jadi emang faktor teknologi sekarang emang sangat mempengaruhi sih. Saya juga rasa juga, demikian. Terus selanjutnya juga ada faktor sosial lainnya itu adalah lembaga. Dengan adanya lembaga membuat kehidupan masyarakat menjadi teratur dan cita-cita individual serta sosial pun mungkin terwujud gitu. Jadi memang, untuk mencapai ke struktur politik ya kita juga harus eee, masuk ke dalam lembaga juga sih, kita nggak bisa mungkiri, kita nggak bisa kita melangkah sendiri untuk masuk ke struktur politik itu memang agak sulit sih. Kita harus membutuhkan bantuan lembaga, sebuah lembaga sosial, Ikut lembaga serta partai ibaratnya politik. Pak ya. Ya, ikut serta gitu. Terus yang ketiga itu ada kebudayaan. Nah, ini yang menarik. Dari kemarin juga di e-learning juga dibahas gitu. Apa sih hubungannya kebudayaan sama struktur politik? Coba, saya tanya dulu Bu Hanum, Bu Harum, Bu Fitri, Ya, kebudayaan Bu hubungannya sama struktur politik Bu? pastinya, sangat erat ya berhubungan. Maaf saudara-saudara internetnya mati. Ya maaf tadi internetnya mati ya. Iya. Halo Pak Gut? Ya, kita lanjut. Ya. Tadi internetnya ngejam batas ini. Ya, tadi sampai ke kebudayaan. Bu Fitri bisa diulang Bu tadi tanggapan Ibu tentang kebudayaan, hubungannya dengan struktur politik. Bagaimana yang Ibu rasakan? Ya kalau yang saya amati gitu di lapangan, pastinya kalau antara kebudayaan dan politik itu sangat berhubungan erat gitu ya. Kalau saya sih melihat dari yang contoh yang sering kita amati ketika ada kegiatan perpolitikan, misalnya pemilihan umum gitu. Pemilihan umum untuk kepala daerah gitu ya. Nanti biasanya mayoritas yang memenangkan pemilihan kepala daerah itu adalah orang daerahnya sendiri gitu. Misalnya di Jakarta mungkin, penduduk asli gitu ya, yang mewakili daerahnya gitu. Jadi bukan dari daerah lain tapi orang asli sana gitu yang biasa memenangkan, pencalonan seperti itu, Pak Gun. Itu salah satu bukti adanya hubungan antara kebudayaan dan politik. Jadi, power bisa lebih kuat ya?
bisa betul. lebih dikenal sama masyarakatnya, bisa lebih Betul. dipercaya, bisa lebih yakin gitu ya, Bu, ya? Kalau sama, Iya. Iya. warga sendiri. Satu Kalau lagi Pak Pak Yusuf Gun, mhm namanya di Indonesia ini kan budaya sangat banyak sekali ya. mhm, Yang ciri khas Indonesia itu budayanya termasuk kebudayaannya yang sangat banyak gitu. Jadi dalam sistem politik itu kalau tidak ada unsur kebudayaan itu dalam untuk mengambil hati masyarakat itu mungkin tidak ada aspirasi dari masyarakat untuk meningkatkan sistem politik itu dari apa apa dari kebudayaan itu sendiri gitu. nggak bisa mengikat Pendekatan pendukung lebih banyak ya, Pak, ya? pendekatan politik terhadap kebudayaan gitu. Mhm, iya. Jadi Jadi kebudayaan itu sangat ber apa sama kebudayaan politik sama kebudayaan itu jadinya sangat Pendekatan ya, erat, mhm, pendekatan. pendekatannya sangat erat sekali gitu. dan bagi masyarakat juga yang, memilih pemimpin tuh mengharapkan juga pemimpinnya bisa mengembangkan kebudayaan yang ada di daerah tersebut Merakyat ya. Betul. Jadi nggak ya. mungkin dong milih misalnya orang luar yang tiba-tiba ini siapa bapak ini nggak dikenal bukan orang sini tiba-tiba mau memimpin daerah sini gitu ya. Bahasa kasarnya Iya. Iya. dia itu siapa gitu Ini ya Pak kayak ya. kebarat-baratan gitu ya Pak ya. Heeh. Oke, kita lanjut nih pembahasan makin seru nih. Nah, ini untuk yang bagian kedua itu kita ketahui bahwa struktur politik itu ada dua bentuk ya, ada dua macam. Itu ada yang namanya infrastruktur politik, juga ada suprastruktur politik gitu. Jadi kita pahami sama-sama ya, kita sepakati bahwa struktur politik itu sama artinya dengan komponen yang ada di sistem politik. Jadi ya orang-orang atau bagian organisasi yang ada di politik tersebut gitu ya, yang berkecimpung di politik tersebut ya, gitu yang membangun politik tersebut. Nah, ini kita bedah satu-satu nih. Ini ada infrastruktur. Infrastruktur kita ketahui bahwa mereka adalah kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Siapa sih yang termasuk dalam lembaga-lembaga di infrastruktur politik tersebut? Itu ada diantaranya itu adalah partai politik, terus kelompok kepentingan, kelompok penekan, terus ada juga media sosial politik, organisasi masyarakat atau ormas, dan tokoh politik gitu. Terus yang kedua itu ada namanya suprastruktur politik gitu. Itu apa sih suprastruktur? Itu adalah bagian lembaga negara yang tersebut di dalamnya konstitusi negara dan menjalankan fungsi legislasi, eksekusi, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga negara tersebut memiliki tugas membuat keputusan yang berkaitan untuk kepentingan umum. Jadi yang lembaga-lembaga negara intilah gitu. Jadi ada tiga ya, ada legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Jadi bisa kita ketahui dong itu siapa aja atau apa aja yang masuk ke dalam lembaga suprastruktur itu, coba sebutin Pak Hadi yang masuk dalam lembaga suprastruktur politik. Yang termasuk lembaga suprastruktur politik diantaranya itu MPR atau biasa disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua itu DPR. Yang ketiga DPD. Yang keempat Presiden atau Wakil Presiden. Yang kelima Mahkamah Agung. Yang keenam Mahkamah Konstitusi. Yang ketujuh Komisi Yudisial, dan yang terakhir Badan BPK Pemeriksa ya. Hukum. Ya, Iya. yang ini kita udah paham dong ya tugas dan fungsinya masing-masing, udah beberapa kali kita bahas. Gitu, apa sih legislatif, Jadi apa sih Pak eksekutif. Gun, Ya, jadi dari segi infrastruktur ini bukan dalam segi pembangunan doang dong ya. Masih dalam sistem politik pun ada
unsur infrastrukturnya gitu. Iya, Kan yang kita kenal sekarang kan cuman infrastruktur pembangunan. Dalam sistem politik pun ada gitu infrastruktur tersebut. iya. Jadi infrastruktur itu adalah yang mendukung gitu. Bisa kita Oh, artikan adalah infrastruktur itu adalah faktor pendukung politik gitu. ya Yaitu yang kebanyakan orang kan sekarang infrastruktur itu hanya sebuah pembangunan gitu kan, ternyata cuma ada dalam sistem politik gitu. nah, struktur itu juga bisa diartikan juga bangunan itu Pak Hadi. Jadi bangunan yang membentuk politik di Indonesia Udah gitu. membentuk sistem politik itu berarti ya, Pak? Iya, yang membentuk, yang menjalankan, yang membuat aturan gitu, yang mempengaruhi, yang menjalankan, yang mengawasi, yang mengkritik, ya itu semuanya jadi satu di dalam struktur politik. Infrastruktur. Ya, infrastruktur politik gitu. Nah, ini kita bahas tadi yang Mas Adi tanyain. Tadi infrastruktur politik itu apa aja nih? Salah satunya adalah partai politik gitu. Pada tahun 2009 itu kita ketahui ada peserta partai politik paling banyak di pemilu kita. Itu ada totalnya ada 38 partai politik gitu. Paling rame ya. Padahal zaman Orde Baru Orde Baru juga cuma Paling dibolehin 2 banyak, ya. Pak. Cuma 3. Semenjak Semenjak amandemen demokrasi ya. Semenjak demokrasi. zaman demokrasi ya. Gitu. Gitu. Kita percepat ya karena waktunya hanya 40 menit. Di sini juga ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan itu ya kayak stakeholder gitu. Itu ada pengusaha, ada lembaga, ada organisasi. Mereka yang memiliki tujuan atau memberikan masukan-masukan, pandangan mereka yang dipahami untuk membuat keputusan dan dapat output yang sesuai dengan tuntutan mereka. Jadi yang mempengaruhi ini ada juga kelompok kepentingan. Juga selain yang kelompok kepentingan juga ada kelompok penekan nih, oposisi gitu. Yang perannya ya salah satunya yang melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik. Yang tujuannya adalah untuk membuat politik itu maju gitu. Jadi kelompok penekannya perannya sih kayak gitu. Tapi untuk sekarang kan banyak yang salah persepsikan ya. Jadi yang penekan itu cuman itu mengkritik aja, nggak ada solusi. Tapi Iya. intinya mereka pasti punya tujuan ya untuk memperbaiki politik ya. Nah, ini kita masuk bagian akhir ini juga ada infrastruktur politik juga masuk. Itu ada media politik sosial, media komunikasi sosial, ada organisasi masyarakat dan ada tokoh politik. Gitu. Kita masih bisa melihat banyak partai-partai politik atau tokoh-tokoh partai yang menggunakan sistem baliho untuk meningkatkan popularitas mereka. Juga ada yang menggunakan ormas-ormas untuk meningkatkan ya suara mereka, dan juga ada juga yang bentuknya tokoh politik. Tokoh politik itu ya mereka yang menjual identitas lah itu ya. Jadi ini semua adalah orang-orang atau lembaga atau organisasi yang termasuk dalam infrastruktur politik ya. Jadi yang mempengaruhi, yang membangun dan menjalankan struktur politik di Indonesia gitu. Mempunyai Dan pengaruh ini besar ya, Pak. benar. Iya, Pengaruh besar banget itu. Kalau benar-benar. tidak ada salah satunya kan kayak serasa pincang gitu. Iya, pokoknya bangunan itu tuh harus lengkap, harus ada fondasi, harus Harus ada lengkap. kerangka, Kalau harus ada. enggak pondasi roboh. Benar. Jadi kalau ada yang dukung, ada juga yang kritik gitu. Ada pasir halus, ada yang juga pasir kerikil gitu ya. Jadi makin menarik Iya, untuk benar. struktur politik kita. Oke, teman-teman, sampai di sini untuk materi yang bisa kami sampaikan. Semoga tujuan pembelajarannya bisa kita capai bersama. Itu Amin. akhirul kalam. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ya, sama-sama Pak semuanya. Gung, Pak Hadi. Itu buat